Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Kalau 2 minggu lalu habis jelajah tempat sunat, nah sekarang kita mau balik lagi buat menjelajah area wisata yang masih viral dan baru resmi dibuka di bulan Maret 2024. Sebelum bahas lebih lanjut tempat yang mau kita jelajah, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini ya. Mulai yuk! Sebentar lagi waktunya libur anak sekolah. Pasti rata-rata orang tua mulai sibuk nih buat cari referensi tempat berlibur. Makanya kita mau ajakin kalian buat menjelajah BXC, wisata akuarium indoor yang gak cuma menyenangkan untuk didatangi, tapi juga bisa memberikan edukasi tentang banyaknya biota air laut dan air tawar. Seru banget kan? Sebenarnya udah lama Tim Mulayu mau kesini, tapi perasaan agak ragu karena beberapa orang bilang untuk tempatnya itu kecil dan harganya overpriced. Nah, sekarang kita mau buktiin sendiri pengalaman berkunjung ke BXC. Kira-kira gimana ya kesannya nanti? Lokasi dari BXC ada di dalam Mall Bintaro Exchange 2. Jadi, kalau kalian mau kesini, kalian bisa buka aplikasi Google Maps, ketik nama tempat yaitu BXC atau Bintaro Exchange 2 dan tinggal ikutin aja petunjuknya. Sekarang kita udah sampai di area pintu masuk parkir Bintaro Exchange 1. Karena lokasi BXC di dalam mall, jadi kita mutusin mau parkir di basement, biar jarak parkir kendaraan gak terlalu jauh. Sebenarnya sih kalian bebas mau masuk dari basement Bintaro Exchange 1 ataupun Exchange 2. Karena yang kita lihat kayaknya area basementnya jadi satu gitu. Terus di dalam sini juga banyak tersedia papan petunjuk buat ke arah BXC. Jadi kalian tinggal ikutin aja ya. Dari area parkir di sini, kalian tinggal masuk ke dalam pintu kecil ini. Nantinya lokasi BXC ada di sebelah kiri kalian. Warna area BXC ini eye-catching banget, berwarna biru dan banyak ornamen ikan. Nah, sekarang kita masuk yuk. Untuk pembelian tiket ternyata bisa offline dan juga online. Untuk jalur antriannya dibedain ya. Buat kalian yang beli tiket online, kalian bisa cetak sendiri di sini. Karena kita belum pernah ke sini, jadi biar pasti kita beli tiket offline aja. Oh iya, dari informasi yang kita dapat, di BXC ini ada short trip dan juga long trip. Nah, ternyata pas kita tanya langsung, BXC baru melayani yang long trip aja. Setelah melakukan pembayaran, nantinya kita bakalan dikasih gelang yang harus dipakai selama di sini. Sebelum masuk ke dalam, kita mau ke area toilet dulu. Area toilet berada di sebelah kiri kalau dari arah kita masuk. Di sini juga terdapat area penitipan barang. Nah, untuk area toilet pria dan juga wanita letaknya bersebelahan. Sekarang kita mau lihat area toilet wanita dulu. Di sini tersedia 4 buah wastafel dan 4 buah bilik toilet. Untuk kondisinya bersih dan juga terawat. Sekarang kita masuk ke area toilet pria. Di sini tersedia 2 buah wastafel, 3 buah urinoir, dan 3 buah bilik toilet. Untuk kondisinya sama, yaitu bersih dan juga terawat. Saatnya kita mau menjelajah ke dalam. Di sini bakalan ada petugas yang bantu kalian buat pasang gelang dan tap pintu masuknya. So far sih petugas yang ada di BXC semua ramah dan juga helpful. Jujur kita sempat kaget, kok tiba-tiba ada ombak. Dan ternyata itu pantulan gambar dari proyektor. Seru banget. Vibes masuk di sini dibikin seolah kita lagi di pantai dan mau menyelam masuk ke dalam laut.
Kalau kalian perhatiin, penerangan di sini dibikin agak gelap. Mungkin kondisi ini untuk membuat biota laut nyaman karena hampir menyerupai kondisi di dalam laut yang semakin dalam semakin gelap. Kita terkesan banget sih karena tersedia layar touchscreen di setiap akuarium sebagai pemberi informasi tentang biota yang lagi kita lihat. Wah, seru banget. Kita bisa tahu setiap biota yang ada di sini. Kalau videonya kecepatan, kalian bisa langsung pause aja di bagian informasi yang mau kalian lihat. Sebagai informasi, total luas area BXC adalah 7.354 meter persegi. Dan saat ini kurang lebih udah ada 25.000 biota laut dari 140 spesies. BXC Bintaro punya sekitar 54 display akuarium yang terdiri dari 44 akuarium air tawar dan air laut serta 10 terarium. Sehingga pengunjung juga bisa melihat ekosistem buatan lain seperti ekosistem sungai hingga hutan hujan. Karena kita rekam pakai HP biasa, jadi pas kondisi agak gelap begini agak susah buat dapet footage yang bagus. Tapi untungnya kaca akuarium di sini bersih dan airnya juga jernih, jadi masih kelihatan biotanya. Di video kali ini kita sengaja mau ngeliatin ke kalian perjalanan dari awal masuk BXC sampai dengan ujung perjalanan nanti. Jadi jangan ada di skip ya kalau kalian gak mau ketinggalan info-infonya. Sekarang kita mau ke akuarium belut raksasa. Belut raksasa ini merupakan belut terbesar yang panjangnya bisa mencapai 3 meter dengan berat 30 kg. Sama seperti belut lainnya, belut raksasa ini juga memiliki lendir yang beracun. Lanjut lagi ke akuarium ikan sapi tanduk panjang. Ikan sapi tanduk panjang ini adalah spesies ikan kotak. Lanjut lagi kita ke akuarium terakhir, yaitu akuarium ikan nanas. Ikan nanas ini adalah salah satu spesies yang hidup di perairan dalam sekitar 100 meter dan suka dengan kegelapan. Sekarang kita mau masuk ke kawasan kuda laut. Di sini terdapat 4 buah akuarium yang berisi berbagai jenis kuda laut. Kuda laut di sini lucu-lucu banget. Mereka memiliki ukuran yang bervariasi, antara 16 mm sampai dengan 35 cm. Lanjut, kita masuk ke area exotic fish. Di sini kita mau nunjukin cara pakai layar sentuh ini. Seperti yang udah diinfo di awal, kalau layar sentuh di sini memuat banyak informasi. Nah, selain itu ternyata informasinya nggak cuma tentang satu ikan aja, tapi semua ikan yang ada di dalam akuarium. Terus untuk bahasa, kita juga bisa pilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kayak sekarang ini. Wah, keren banget dan pastinya bermanfaat. Lihat deh, ikan parinya seolah-olah lagi dadah-dadah ke si kecil. Gemes banget. Lanjut lagi, kita mau lihat ikan lepu batu. Bentuk dari ikan lepu batu ini benar-benar hampir menyerupai batu. Selain disebut ikan lepu batu, ikan ini juga dijulukin ikan kalajengking karena ikan ini memiliki sengatan berupa duri tajam yang dilapisi lendir berbisa. Maju ke depan, kita bakalan masuk ke dalam area akuarium besar yang diisi sama banyaknya ikan bandeng. Akuarium ini dibuat melingkar, jadi kita bisa lihat ikan-ikan bandeng berenang secara berkelompok. Di bagian tengah ruangan ini juga tersedia area tempat duduk untuk beristirahat. Maju lagi, kita bakalan masuk ke dalam kawasan area ikan hiu. Nah, ternyata di sini juga terdapat area toilet loh.
Di area ikan hiu ini ternyata terdapat satu ruangan yang berisi layar berbentuk huruf U gitu. Di layar ini juga bakalan ditampilin film pendek tentang ikan hiu. Soundnya bener-bener bikin kaget banget. Nih dengerin ya. Selain ada film tentang ikan hiu, di bagian lantainya ternyata juga ada akuarium ikan hiu. Nah, kalau tadi kita lihat ikan hiu bohongan di layar, sekarang kita mau lihat bentuk nyatanya, yaitu hiu sirip hitam. Walaupun terlihat sangar dan merupakan hiu pemakan semua ikan kecil, tapi ternyata hiu ini pemalu loh. Bahkan mereka cenderung menjauh kalau didekati oleh penyelam. Maju ke depan, kita bakalan ketemu sama akuarium besar. Akuarium besar ini tingginya 6,5 meter dengan lebar 8 meter. Jadi kalian bisa lihat akuarium ini dari lantai B1 atau B2. Di area ini juga tersedia banyak bangku, jadi kalian bisa duduk-duduk sambil memandangi ikan-ikan. Maju lagi ke depan, kita bakalan nemuin area pintu masuk buat yang mau upgrade tiket dan cobain wahana boat tour. Wahana boat tour ini adalah wahana baru dan pertama di Indonesia. Kalian bisa menjelajah pakai boat di atas permukaan akuarium. Tapi karena keterbatasan waktu, kita nggak bisa cobain. Nah, buat kalian yang mau upgrade, kalian bisa beli tiketnya di pintu masuk Rainforest ini. Selain pembelian tiket, di sini juga lengkap tersedia informasi terkait denah BXC. Jadi nggak perlu takut nyasar. Yuk, sekarang kita masuk ke area Rainforest yang bertema Hutan Hujan Kalimantan. Wah, jujur pas masuk ke sini, vibes-nya berasa beda banget. Kalau tadi kesannya kita lagi di laut, sekarang langsung berubah. Bener-bener berasa kayak di hutan. Apalagi di sini juga ada beberapa hewan di luar biota air, yaitu ada ular, kura-kura, iguana, tarantula, dan masih banyak lagi. Untuk dekorasi di sini rimbun banget sama tumbuh-tumbuhan. Terdengar juga suara bekantan yang diputar sebagai musik latar, dan pastinya ada suara air terjun. Siap-siap kencengin volume kalian ya, karena kita mau ngasih cuplikan kondisi sesungguhnya di area Rainforest. Gimana, seru banget kan denger gemericik suara air terjun? Sekarang kita mau ke akuarium kura-kura mata-mata. Kura-kura mata-mata ini memiliki tubuh yang kasar dan berlubang, kepala serta lehernya besar, dan punggungnya yang berbukit. Kura-kura mata-mata banyak menghabiskan waktunya hanya di dalam air aja. Tapi sayangnya pas kita videoin nggak kelihatan. Kira-kira kalian tahu nggak ada di mana? Lanjut lagi ke akuarium iguana hijau. Iguana hijau ini bisa memiliki panjang mencapai 1,7 meter dengan berat lebih dari 9 kg. Maju lagi ke depan, kita bakalan ketemu sama area jajan minuman, yaitu Hop Hop Signature. Walaupun areanya nggak terlalu luas, tapi di sini tersedia beberapa table buat kalian bisa duduk-duduk. Dan ini adalah beberapa menu-menunya. Yuk, kita lanjut lagi. Di sini ada katak Pac-Man. Katak Pac-Man ini memiliki lidah yang sangat lengket. Lidah tersebut digunakan oleh mereka untuk mencapai mangsa kecil seperti serangga. Lanjut lagi, ada serangga tongkat.
Serangga tongkat ini punya fun fact loh, yaitu telur mereka mirip seperti biji tanaman. Lanjut lagi kita ke akuarium yang berisi tarantula, pemakan burung goliat. Tapi ternyata di sini yang dimakan bukan burung goliat, melainkan kayak tikus kecil. Agak serem ya liatnya. Untuk ukuran tarantula ini termasuk besar. Lihat aja perbandingan tarantula dengan kandangnya. Lanjut lagi ke Baning, Sulawesi. Nah, ternyata dia tuh habis selesai makan. Dan sekarang dia lagi tidur deh di pojokan. Maju lagi ke depan, kita bakalan ketemu sama harimau salamander. Lihat deh, coraknya emang mirip kayak corak harimau ya. Harimau salamander ini biasanya tumbuh dengan panjang 15-20 cm dengan rentan hidup sekitar 12-15 tahun. Uniknya, harimau salamander ini punya ikatan erat dengan tanah kelahirannya. Makanya dia rela datang jauh-jauh untuk kembali ke sana. Next, ada akuarium ikan siklit. Di sini selain banyak variasi ikan, warnanya juga colorful. Lihat aja, ada warna merah, biru, kuning, dan masih banyak lagi. Sekarang kita masuk ke area mangrove. Di sisi kiri terdapat area tempat duduk dan juga area untuk selfie. Nah, kalau di sisi kanan terdapat area ikan pemanah. Tahu nggak sih, walaupun bentuk badannya kecil, tapi gerombolan ikan pemanah ini lihai banget buat memanah makanan yang ada di atas mereka. Nantinya kita bakalan tunjukin ke kalian pertunjukan dari feeding time ikan pemanah ini. Selamat siang segenap semuanya. Sesaat lagi kita akan mengadakan feeding atau pemberian makan pada biota archer fish. Selamat datang kepada seluruh si penjara semuanya. Saat ini Anda berada di jernih mangrove, di mana di jernih kali ini terdapat berbagai macam biota yang memang suka tinggal atau menetap dan sering ditemukan di sekitaran hutan bakau atau mangrove. Sudah bergabung bersama kita kakak Paris, kita ada kakak Dani. Dan kakak Dani yang pada sore ini akan memberi makan untuk biota archer fish. Bagi si penjara yang ingin melihat, kakak Dani menunjukkan makanan yang akan diberikan berupa udang rebon. Jadi udang rebon ini nantinya akan ditambahkan di papan target yang berada di tengah kita saat ini. Dan nantinya biota archer fish akan menembakkan air dari mulutnya untuk menjatuhkan makanan yang sudah kakak Dani tampilkan di papan target yang berada di tengah. Seru banget kan lihat feeding show ikan pemanah. Nah, kalau kalian mau lihat feeding show biota lainnya, kalian bisa cek jadwal ini. Ada sekitar 8 feeding show yang bisa kalian saksiin. Semakin menjelang sore, pengunjung yang datang semakin ramai. Di sisi kiri terdapat area tempat duduk lagi dan juga ada area selfie-nya. Sedangkan di sisi kanan terdapat area buaya senyulong. Fakta dari buaya senyulong, kalau telur buaya senyulong itu bisa mencapai 3 kali ukuran telur ayam. Dan mereka bisa tumbuh panjang sampai dengan 5 meter. Next, kita mau lihat hewan yang gemesin banget, yaitu seroambrang. Ini merupakan spesies berang-berang asli dari Sumatera dengan habitat di danau, sungai, lahan basah, dan hutan mangrove. Mereka ini termaksud hewan yang lincah banget dan juga hidup berkelompok. Lihat aja, mereka kayaknya lagi bermain kejar-kejaran. Maju lagi, ini adalah ujung dari area mangrove. Di bagian tengah terdapat area kolam terbuka yang berisi bintang laut dan ketam tapal kuda. Kalau untuk bintang laut, kalian pasti udah kenal banget dong. Nah, kita mau kasih tahu ketam tapal kuda. Ini adalah hewan yang merupakan hewan liar yang dilindungi. Mereka dititipkan oleh KSDA untuk nantinya dilepas liarkan ke habitat alami mereka. Di sisi kanan terdapat kolam ikan koi yang jumlahnya banyak banget.
Nah, ini dia bagian seru yang anak-anak pasti suka. Di sisi kiri tersedia area playground. Si kecil yang tadinya udah capek jalan, jadi semangat lagi buat main di sini. Walaupun gak terlalu besar, tapi wahana playgroundnya cukup lengkap. Ada wahana panjat-panjatan, jembatan gantung, perosotan, dan juga mandi bola. Untuk kondisinya juga bersih dan terawat. Batasan usia anak untuk bisa main di sini sekitar 2-10 tahun. Dan tentunya tetap harus di bawah pengawasan orang tua ya. Sambil nunggu anak bermain, kalian juga bisa ngemil-ngemil. Terdapat 2 tenan yaitu Shake and Shake dan juga Jolly Time Popcorn. Untuk range harganya menurut kita masih terjangkau. Jadi anak happy, kita juga happy karena bisa istirahat sambil ngemil. Puas bermain di area playground, sekarang kita mau maju lagi. Di sini terdapat area King of River. Akuarium besar ini sebenarnya berisi berbagai jenis ikan. Tapi ada satu ikan yang mencuri perhatian kita banget, yaitu ikan giant arapaima. Ikan giant arapaima merupakan jenis ikan air tawar terbesar di dunia yang berasal dari perairan daerah tropis Amerika Selatan. Ikan arapaima dapat tumbuh maksimal sepanjang 3 meter dengan berat 200 kg. Sekarang kita lanjut ke akuarium ikan piranha. Banyak yang bilang kalau ikan ini galak. Nah, fakta sebenarnya ikan ini nggak berbahaya buat manusia, tapi mereka bakalan agresif kalau ada suatu kejadian yang seolah mengancam mereka. Sebelum ke area ubur-ubur, di bagian depan terdapat pintu masuk buat kalian yang mau bermain ER Games di Kelana Kaya. Selain itu, kalian juga bisa body painting di sini. Nah, ini dia area ubur-ubur. Area ini diatur agak gelap dengan lampu yang berpendar warna-warni. Tujuannya buat menonjolkan keindahan makhluk invertebrata ke para pengunjung. Area ini menjadi salah satu spot favorit pengunjung buat berfoto selfie. Lihat aja, banyak banget pengunjung yang lagi mengabadikan momen mereka. Di ujung area ubur-ubur terdapat area toilet dan juga area musola. Untuk toilet pria dan juga wanita letaknya bersebelahan. Di dalam area toilet wanita ini terdapat 3 buah wastafel dan juga 3 buah bilik toilet. Sedangkan menuju area musolanya terdapat rak sepatu, area toilet difabel, dan juga area wudhu. Untuk musola wanita dan juga pria letaknya terpisah. Di sini juga udah disediain alat sholat yang bisa dipinjam. Lanjut lagi, sekarang kita mau masukin kawasan Raja Ampat. Masih ingat gak sih akuarium besar yang kita bilang besarnya ukuran 2 lantai? Nah, sekarang kita lihat akuarium ini dari lantai bawah. Di sini juga tersedia banyak tempat duduk buat beristirahat. Next, maju ke depan. Ini dia tunnel dan juga dom terbesar yang ada di Asia Tenggara. Tunnel ini memiliki panjang 35 meter dan lebar 2,8 meter. 1 meter lebih lebar dibanding Oceanarium yang ada di Jakarta Utara. Karena areanya cukup lebar, jadi pengunjung bisa bebas berlalu lalang ataupun berhenti sebentar untuk foto selfie. Selain itu, di sisi kiri dan juga kanannya terdapat area tempat duduk. Di bagian tengah tunnel bakalan ada hiasan patung dan juga akuarium yang mengelilingi tembok. Kalau kalian perhatiin, bentuk tunnel ini nggak lurus alias berbelok gitu. Jadi dari sini kalian bisa lihat tunnel selanjutnya yang ada di bagian depan. Seru banget kan? Nah, ini dia. Sekarang kita bakalan masuk ke bagian penghujung tunnel ini.
Next, kita mau menuju ke area Sea Theater. Layar kaca akuarium di sini lebar banget. Selain itu, desain tempat duduknya dibikin seperti di stadion. Kebetulan pas kita datang lagi ada petugas yang bersih-bersih di dalam area akuarium. Ini dia tampilan dari area tempat duduknya. Untuk daya tampung di sini lumayan banyak. Dan selain itu kalian bisa menyaksikan feeding show. Lanjut lagi kita ke area Yellow Submarine. Area di sini dibikin menyerupai kondisi di dalam submarine. Kalau asumsi kita sih, karena sebentar lagi udah mau selesai perjalanannya, jadi kita seolah masuk ke dalam submarine untuk nantinya naik lagi ke daratan. Sesuai dengan tema BXC yaitu Journey, jadi dari awal sampai akhir kita dikisahkan lagi melakukan perjalanan. Nah, panjang dari Journey BXC ini adalah 485 meter. Bagian terakhir sebelum menuju area souvenir adalah African Penguin. Tapi sayangnya masih coming soon. Kita doain semoga aja cepat datang ya si penguin. Ini adalah area penjualan souvenir. Souvenir di sini banyak banget variasinya. Ada boneka, tas, baju, handuk, dan masih banyak lagi. Untuk harga-harga sendiri relatif ya. Kisaran ratusan ribu sampai dengan jutaan juga ada di sini. Gimana? Kalian tertarik nggak buat beli? Sebelum keluar, kalian bakalan diminta scan barcode yang ada di gelang kalian. Nah, kalau udah scan dan keluar dari pintu ini, kalian udah nggak boleh masuk lagi. Itu dia rangkuman jelajah kita di BXC. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa selalu support kita dengan cara subscribe channel ini. Oke deh, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di review berikutnya. Dadah!